Kita sering mikir ya kalau emosi itu cuman ganggu aja. Apalagi pas mau ambil keputusan penting gitu. Intuisi, gut feeling, emang benar selalu bikin salah. Gimana kalau emosi itu justru kayak kompas buat kita. Nah, kali ini kita mau bedah nih sumber-sumber Anda soal bab 5, kompas emosional. Kita coba lihat yuk, gimana perasaan sama intuisi kalau kita paham bener, malah bisa jadi info penting, bukan musuhnya logika gitu. Menarik banget itu ya. Jadi intinya ada di gagasan somatic marker hypothesis dari Antonio Damasio. Iya. Ini ada di sumber Anda juga. Jadi kayaknya tubuh kita tuh punya semacam alarm cepat atau penanda gitu. Penanda somatik ya? Iya, penanda somatik. Jadi sebelum otak kita sadar penuh, tubuh tuh udah kasih sinyal. Lewat rasa di dada atau di perut, yang secara halus, ngebantu ngarahin keputusan kita. Nah, tugas kita jadinya ya belajar baca kompas emosional ini, yang udah ada di diri kita. Oke. Jadi misinya nih kita belajar ngenalin sinyal tubuh itu tadi namanya introsepsi kan ya. Terus bisa paham juga ragam perasaan kita itu namanya diferensiasi emosional dan akhirnya bisa ngendalikannya. Itu regulasi. Dan ternyata 3 hal ini penting banget ya biar kita bisa ambil keputusan lebih bijak dan juga biar nggak kejebak sama yang namanya jebakan intelijensi. Betul. Jebakan intelijensi itu kondisi di mana orang pinter malah bikin keputusan keliru. Mungkin karena terlalu kaku sama logika, terus abai sama sinyal-sinyal penting ini. Oke, kita mulai dari introsepsi dulu kali ya. Boleh. Jadi introsepsi itu intinya soal seberapa peka kita sama sinyal dari dalam tubuh. Kayak detak jantung, napas, atau rasa nggak enak di perut gitu. Di sumber Anda ada tes sederhana tuh. Coba hitung detak jantung semenit, tapi jangan pegang nadi. Terus bandingin sama hasil sebenarnya. Oh, yang itu ya. Terus akurasinya gimana? Nah, ternyata semakin akurat tebakan Anda, seringkali semakin bagus intuisi Anda, terutama dalam tugas-tugas tertentu. Wah, serius? Dan katanya ada hubungannya sama sukses di dunia nyata juga ya? Itu cukup kaget sih bacanya. Di sumber Anda kan ada cerita soal Iowa Gambling Test itu? Iya. Yang orang dengan intersepsi bagus itu lebih cepat milih dek kartu yang untung, padahal belum sadar polanya. Itu dia. Terus yang soal trader finansial itu gimana? Nah, itu juga menarik. Ada studi soal trader. Ternyata mereka yang paling nyetel sama gut feeling-nya, justru cenderung paling profitable. Wah, ini kayaknya tamparan buat yang mikir keputusan finansial itu murni angka sama logika ya? Bisa dibilang gitu, sinyal tubuh ini, bisa jadi nangkap pola atau risiko yang belum kedeteksi sama analisis sadar kita. Data penting yang sering kita abaikan, gitu. Oke, jadi setelah bisa dengerin sinyal tubuh, langkah berikutnya memahami artinya ya. Ini masuk ke diferensiasi emosional, kemampuan buat ngasih label yang pas ke perasaan kita. Betul. Jadi nggak cuma bilang, aduh, lagi nggak enak badan nih, atau rasanya jelek aja. Tapi bisa bedain, ini tuh kecewa, atau cemas, atau mungkin frustrasi, spesifik gitu. Kenapa ini jadi penting banget? Katanya ada bahaya realisme afektif ya? Iya, realisme afektif. Itu dijelasin juga di sumber Anda. Itu terjadi pas perasaan yang sebenarnya nggak relevan, misalnya lagi bad mood karena cuaca mendung, atau ada bau nggak enak, kita salah artiin. Dikira itu informasi penting buat keputusan. Contohnya yang perekrut tadi itu ya? Nah, iya. Perekrut yang tanpa sadar nolak kandidat bagus, cuma karena pas wawancara itu hari lagi hujan, bikin mood dia kurang oke. Jadi kayak kacamata kita kotor kena lumpur nih, mood jelek, tapi kita malah mikir pemandangannya si kandidat yang jelek. Ya ampun, jadi punya kamus emosi yang kaya itu bantu kita milah ya. Ini perasaan beneran penting atau cuma noise dari luar aja? Nah, kemampuan milah ini jadi dasar buat langkah selanjutnya. Regulasi emosi. Tepat sekali. Jadi setelah bisa dengar sinyal tubuh, terus paham nuansa perasaannya, ya langkah berikutnya gimana ngelolanya. Disinilah regulasi emosi masuk. Di sumber Anda disebut beberapa cara kan dia. Misalnya, self-distancing. Oh, yang melihat masalah dari sudut pandang orang ketiga itu. Betul. Coba lihat masalah Anda seolah itu kejadian sama teman, terus pikirin nasihat apa yang bakal Anda kasih ke dia. Teknik simple ini bisa bantu kita dapat perspektif yang lebih objektif. Gitu. Ada juga reappraisal ya disebutnya. Menafsirkan ulang situasi biar nggak terlalu emosional dampaknya. Iya, reappraisal.
Jadi intinya bukan neken emosi loh ya, tapi ngelolanya secara cerdas. Dan keterampilan ini nyambung banget sama introsepsi dan diferensiasi tadi. Dan semua ini ujung-ujungnya terkait sama kebijaksanaan ya. Iya, menariknya di situ. Menurut risetnya Igor Grossman, yang juga dibahas di materi Anda, 3 pilar ini, introsepsi, diferensiasi, regulasi, itu komponen inti dari apa yang disebut penalaran bijak, wise reasoning. Penalaran bijak. Jadi kesadaran emosional yang terlatih ini bisa jadi senjata ampuh buat lawan bias kognitif. Misalnya bias framing. Tahu kan, cara info disajiin bisa ngaruh ke pilihan kita. Atau penalaran termotivasi, pas kita cuma nyari bukti yang dukung keyakinan kita aja. Ya, dengan sadar gitu, dia bisa koreksi intuisinya. Ini jadi cara buat mendibias intuisi kita ya, dan ngatasin yang namanya kutukan keahlian. Nah, itu dia. Ironisnya, kadang semakin ahli seseorang, malah makin rentan sama bias. Karena terlalu pede sama pola pikirnya. Kesadaran emosional ini bantu kita tetap fleksibel dan objektif. Sumber Anda juga nyaranin latihan mindfulness meditation kan? Katanya itu cara bagus buat ngasah ketiga aspek kompas emosional ini barengan. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, mengenali, memahamu, terus mengelola emosi itu ternyata bukan gangguan, malah jadi bagian krusial dari berpikir cerdas dan bijaksana. Jadi mengasah kompas emosional Anda, ini intinya ya ningkatin kesadaran diri, itu kuncinya, biar bisa pakai intelijensi kita lebih efektif. Iya, betul. Para filsuf kuno kayak Socrates kan selalu bilang, kenalilah dirimu. Mungkin sains modern sekarang cuma ngasih bukti dan penjelasan gimana kebijaksanaan kuno itu beneran bekerja. Kesadaran batin itu emang kunci buat navigasi di dunia yang kompleks ini. Coba deh Anda renungkan, kalau Anda mulai secara sadar nih, ngasah kompas emosional ini, keputusan besar apa ya berikutnya dalam hidup Anda, yang mungkin hasilnya bakal beda?